Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Zakaria, NIM C1BN02171, kelas R004, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan menampilkan PowerPoint saya yang berjudul Jurnal Khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Baiklah, selanjutnya perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal umum, pertama, bentuk, terdiri dari dua lajur. Yang kedua, pemindah bukuan atau posting, dilakukan setiap terjadinya transaksi. Ketiga, pelaku atau pencatat, dapat dilakukan oleh satu orang. Yang keempat, penggunaan jurnal umum hanya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang kecil yang transaksinya hanya sedikit. Dua, jurnal khusus. Pertama, bentuk, terdiri dari banyak lajur. Yang kedua, pemindah bukuan atau posting, dilakukan secara kolektif dan berkala. Yang ketiga, pelaku atau pencatat, dapat dilakukan beberapa orang. Yang keempat, penggunaan jurnal khusus hanya perusahaan besar dan perusahaan dagang yang mempunyai transaksi yang lebih banyak. Kelas selanjutnya, manfaat jurnal khusus. Dalam akuntansi, jurnal khusus setidaknya memiliki 3 manfaat utama bagi sebuah perusahaan, yaitu kolektif, spesialisasi, dan pengendalian intern. 1. Kolektif. Manfaat kolektif adalah semua bukti transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus akan diposting ke buku besar secara kolektif dalam tiap periode, umumnya tiap akhir bulan. Jadi akan lebih praktis dibanding dengan posting jurnal umum ke buku besar. Dalam jurnal umum, posting dilakukan setiap terjadinya transaksi. Jadi jika setiap hari terjadi transaksi, maka pemostingan juga dilakukan setiap harinya. Sedangkan jurnal khusus postingannya hanya dilakukan periode. 2. Spesialisasi. Manfaat spesialisasi dalam jurnal khusus memungkinkan dilakukannya pembagian tugas. Misalnya, karyawan A bertugas hanya menyusun jurnal penjualan, karyawan B bertugas menyusun jurnal pembelian, dan sebagainya. Dengan demikian, pembukuan akan lebih efektif. 3. Pengendalian intern. Pengendalian intern dengan penyusunan jurnal khusus akan lebih baik dikarenakan tiap jurnal khusus akan dihandle oleh satu kelompok atau satu orang, sehingga akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian intern tiap jenis jurnal khusus. Selanjutnya, ada beberapa jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian merupakan jenis jurnal yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang muncul akibat adanya transaksi pembelian baik barang dagang maupun barang lainnya. Selanjutnya, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan merupakan jenis jurnal yang dipakai untuk mencatat bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadi transaksi penjualan barang dagang. Ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas dimaknai sebagai jurnal yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang timbul dari semua transaksi yang menyebabkan aliran kas atau uang tunai keluar. Yang keempat, jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas diartikan sebagai jurnal yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang ditimbulkan karena adanya transaksi aliran kas masuk. Dan yang kelima, jurnal khusus memorial. Jurnal memorial atau disebut juga jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang ditimbulkan oleh beberapa transaksi yang tidak dapat dikelompokkan dalam jurnal khusus penjualan, pembelian, pengeluaran, ataupun penerimaan kas. Misalnya, transaksi retur penjualan barang atau retur pembelian barang. Selanjutnya, jurnal pembelian dan pengeluaran kas. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Ada beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam jurnal pembelian. Yang pertama, catatlah tanggal transaksi. Yang kedua, catatlah nama kreditur atau keterangan lainnya. Yang ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. Yang keempat, catat syarat pembayaran. Yang kelima, catatlah jumlah transaksi pembelian barang secara kredit. Yang keenam, catatlah nama akun seperti perlengkapan, peralatan yang diberi secara kredit. 7.
Catatlah kode akunnya. Yang ke-8, catatlah jumlah transaksi pembelian barang lain tersebut. Yang ke-9, catatlah jumlah transaksi pembelian barang masing-masing sebagai utang dagang. Selanjutnya, jurnal pembelian dan pengeluaran kas. 1. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Ada beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam jurnal pembelian. Yang pertama, catatlah tanggal transaksi. Yang kedua, catatlah nama kreditur atau keterangan lainnya. Yang ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. Yang keempat, catat syarat pembayaran. Yang kelima, catatlah jumlah transaksi pembelian barang secara kredit. Yang keenam, catatlah nama akun seperti perlengkapan, peralatan yang diberi secara kredit. 7. Catatlah kode akunnya. Yang ke-8, catatlah jumlah transaksi pembelian barang lain tersebut. Yang ke-9, catatlah jumlah transaksi pembelian barang masing-masing sebagai utang dagang. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai atau kas. Ada beberapa poin penting dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu 1. Catatlah tanggal pengeluaran kas. Yang kedua, catatlah nama kreditur atau keterangan lainnya. Yang ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. Yang keempat, kolom utang dagang diisi dengan besarnya utang dagang dibayar. Yang kelima, kolom pembelian diisi dengan nilai pembelian dagang secara tunai. Yang keenam, kolom akun diisi dengan nama akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. Yang ketujuh, kolom ref diisi dengan kode akun. Yang kedelapan, kolom jumlah diisi dengan nilai transaksi dari akun pada kolom serba-serbi. Yang kesembilan, kolom kas diisi dengan nilai kas yang dikeluarkan. 10. Kolom potongan pembelian diisi dengan nilai potongan pembelian yang diterima. Baiklah, selanjutnya jurnal potongan dan retur pembelian. 1. Jurnal potongan. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka syarat pembayaran di masa akan datang harus ditetapkan dengan jelas, sehingga kedua pihak mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar dan kapan pembayaran dilakukan. Kedua, retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ataupun barang yang dikirim rusak. F. Jurnal penjualan dan penerimaan kas. 1. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Ada beberapa poin penting dalam jurnal penjualan, yaitu 1. Catatlah tanggal transaksi. Yang kedua, catatlah nama debitur atau keterangan lainnya. Yang ketiga, beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke buku besar pembantu. Yang keempat, catatkan syarat pembayaran. Yang kelima, catatlah jumlah transaksi sebagai penjualan dan piutang dagang. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai atau kas. Ada beberapa poin penting dalam jurnal penerimaan kas, yaitu catatlah tanggal penerimaan kas. Kedua, catatlah nama kreditur atau keterangan lainnya. 3. Beri tanda cek yang menandakan bahwa transaksi dalam jurnal tersebut telah dipindah bukukan ke dalam buku besar pembantu. Kolom kas diisi dengan nilai kas yang diterima. 5. Kolom potongan penjualan diisi dengan nilai potongan penjualan yang diberikan. 6. Kolom piutang dagang diisi dengan besarnya piutang dagang yang diterima pembayarannya. Yang ketujuh, kolom penjualan diisi dengan nilai penjualan barang dagang secara tunai. Yang kedelapan, kolom akun diisi dengan nama akun yang tidak memiliki kolom tersendiri. 9. Kolom ref diisi dengan kode akun. 10. Kolom jumlah diisi dengan nilai transaksi dari akun pada kolom serba-serbi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.